Halo, selamat pagi. Kali ini kita akan belajar tentang polinomial. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang pengertian dari polinomial dan operasi pada polinomial. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu polinomial? Nah, polinomial itu dapat diartikan sebagai suku banyak. Kita mengulas kembali materi kelas 7 SMP. Jadi, suku apa sih? Jadi, suku adalah koefisien, variabel, dan konstanta yang dipisahkan oleh operasi. Operasinya bisa penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Misalkan ada fungsi berikut ini. Jadi 4x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus 4x plus 2. Jadi ada berapa suku? Benar sekali, ada 4. Karena mereka dipisahkan oleh penjumlahan, jadi ada 4 suku. Kemudian selanjutnya adalah nilai dari polinomial. Jadi nilai dari polinomial dapat dicari dengan menggunakan dua cara. Yang pertama adalah substitusi, yang kedua adalah dengan cara Horner. Jadi kalau substitusi itu tinggal memasukkan, kalau Horner kita harus menuliskan koefisien dan konstantanya saja. Contoh cara substitusi jika X sama dengan 3 pada fungsi berikut. Tinggal dimasukkan sehingga menghasilkan 72. Cara Horner dengan menuliskan koefisien dan konstanta seperti berikut ini. Kemudian angka 2-nya turun sehingga angka 2 bisa dikalikan dengan 3 menghasilkan 6. Sehingga 4 dan 6 bisa dijumlahkan menghasilkan angka 10. 10 dikali 3 menghasilkan 30. Kita ulangi sampai mendapatkan angka 72. Operasi polinomial. Jadi operasi polinomial itu ada 4. Yang pertama adalah penjumlahan. Jadi penjumlahan dari polinomial itu sama dengan penjumlahan dari aljabar. Jadi variabel yang sama bisa dijumlahkan, sedangkan variabel yang tidak sama tidak bisa dijumlahkan. Seperti contoh berikut ini. Nah, fx plus hx itu dijumlahkan, yang dapat dijumlahkan adalah x pangkat 3, sedangkan 2x kuadrat. Dan 2 itu tidak bisa dijumlahkan, sehingga menghasilkan 7x pangkat 3 plus 2x pangkat 2 plus 2. Yang kedua, jadi pengurangan dari polinomial itu sama dengan penjumlahan dari polinomial. Jika variabelnya sama, bisa dikurangkan. Jika tidak bisa dikurangkan. Seperti contoh ini. Nah, sehingga hasilnya adalah min 3, x pangkat 3 plus 2, x pangkat 2 min 2. Kemudian yang ketiga adalah perkalian. Perkaliannya sama. Perkaliannya kita dapat mengurungkan dan mengalihkan satu-satu sehingga menghasilkan 10x pangkat 6 plus 4x pangkat 3 plus 10x pangkat 5 plus 4x pangkat 2. Dan yang terakhir adalah pembagian dari polinomial. Jadi pembagian dari polinomial itu dapat diselesaikan dengan cara pembagian bersusun atau Vorongape. Nah, misalkan ada fungsi berikut ini. Diketahui fx adalah 2x pangkat 3 plus 4x pangkat 2 min 18 dibagi oleh x min 3. Kita langsung saja kita tulis seperti ini. Kemudian kita lihat nilai yang paling depan yaitu 2x pangkat 3. Nah, 2x pangkat 3 itu kita lihat, kita lingkarin. Kemudian kita lihat x min 3. Paling depan adalah x. Jadi 2x pangkat 3 dibagi dengan x berapa? Menghasilkan 2x kuadrat. Kemudian 2x kuadrat kita tulis di atas. Setelah kita tulis di atas, maka kita kalikan dengan x min 3. Menghasilkan 2x pangkat 3 min 6x kuadrat. Kemudian kita kurangi seperti pembagian bersusun yang seperti kita SD dulu. Dikurangi 2x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 3 menghasilkan 0. Jadi nggak usah ditulis ya. Kemudian 4x kuadrat dikurangi 6x kuadrat menghasilkan 10x pangkat 2. Setelah dikurangi, maka kita turunkan nilai min 18. Setelah itu, 10 kuadrat itu dibagi x berapa sih? Hasilnya adalah 10x. 10x kita tulis di atas. Setelah kita tulis di atas, maka kita kalikan dengan x min 3.
10x kali x menghasilkan 10x kuadrat. Kemudian 10x kali min 3 menghasilkan min 30x. Sehingga kita dapat menguranginya seperti contoh yang di atas itu. Menghasilkan 30x min 18. Selanjutnya 30x min 18. 30x dibagi x itu berapa? Benar sekali, 30. Kemudian 30 dikalikan dengan x min 30 menghasilkan 30x min 90. Sehingga dapat dikurangi hasilnya 72. Selanjutnya adalah pembagian fungsi yang sama seperti tadi, tapi menggunakan cara Horner. Apakah hasilnya sama? Jadi tadi dibagi dengan x min 3. X min 3 berarti x-nya berapa? Jadi x-nya menjadi 3. Jadi dibagi 3 ya. Kita tulis seperti ini, kemudian kita hanya menuliskan koefisien dan konstantannya saja, variabelnya tidak usah ditulis. Jadi angka-angkanya saja, hurufnya tidak usah ditulis. Kemudian setelah kita menggambar ini, kemudian angka 2 turun. Setelah turun, angka 2 itu dikalikan dengan 3 menghasilkan 6. 6 dan 4 dijumlahkan menghasilkan 10. Setelah itu, 10 dikali dengan 3 menghasilkan 30, kemudian dijumlahkan 0 dijumlahkan 30 hasilnya adalah 30. Kemudian 30 dikalikan dengan 3 menghasilkan 90. Kemudian 90 dijumlahkan min 18 plus 90 menghasilkan 72. Ternyata hasilnya sama. Jadi kita bisa menggunakan cara bersusun atau cara Horner. Terserah kalian pilih Horner atau bersusun, hasilnya adalah tetap sama. Matematika, ilmu yang